Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam suatu acara yang sangat luar biasa. Refleksi 9 tahun Undang-Undang Desa. Tidak terasa Undang-Undang Desa yang disahkan tepat 18 Desember 2013 pada tahun masuk tahun yang ke-9. Bagi kita orang desa ini suatu anugerah yang sangat luar biasa, suatu berkah yang luar biasa, dan alhamdulillah sudah banyak hal yang terjadi di desa. Ada dinamika yang terjadi di desa. Ada hal-hal positif, kreatif, inovatif yang sudah ada di desa. Dan tentu ini juga tidak lepas dari perjuangan-perjuangan mereka-mereka yang memang luar biasa. Hadir di sini alhamdulillah Bung Budiman Sujatmiko. Kita tampil aplaus, yang begitu getol sejak 2000 awal itu sudah memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa. Dulu Undang-Undang Desa saya jadikan bahan kampanye saya tahun 2009. Draft kampanye saya, kampanye legislatif bahwa draft undang-undang mungkin jangan-jangan cuma saya satu kali dalam sejarah Republik. Saya bawa draft Undang-Undang Desa. Nah, itu nggak mungkin saya dapat suara terbanyak saat itu kalau nggak didukung Kepala Desa Cilacap yang dipimpin oleh Mas Joko dan Kepala Desa Handoyo, ya, Mas Saifuddin dari Banyumas, wakilnya Mas Handoyo, kepalanya waktu yang ketuanya dan wakilnya ya, Satria Praja, sama Mas Bayu Mas. Nah, dua orang ini pimpinan organisasi kepala desa, ya. Mas Bayu bukan pimpinan organisasi, tapi dia yang sudah melakukan inovasi-inovasi desa. Tanpa ada inovasi desa, kita nggak bisa meyakinkan banyak orang bahwa undang-undang desa ini jadi, kalau jadi, nggak cuma desa Dermaji, tapi seluruh Indonesia akan merasakannya. Jadi gitu ya. Nah, jadi saya berhutang pada mereka juga sewaktu saya jadi DPR. Dan karena kerja mereka, Undang-Undang Desa itu bukan cuma untuk dapil Banyumas Cilacap. Undang-undang itu jadi bukan cuma untuk Banyumas Cilacap, tapi untuk se-Indonesia. Jadi orang-orang desa se-Indonesia juga harus mengenang asal-usul sehingga gagasan itu menjadi undang-undang, ya karena diskusi dan konsolidasi kita dengan kepala desa Banyumas dan Cilacap. Kira-kira begitu ya? Ya, mudah-mudahan perangatannya ada di sini untuk mengingatkan lagi. Ari-arinya undang desa itu ditanam di mana? Di Banyumas dan Cilacap. Jadi sedulur papat lima pancernya undang-undang desa itu ada di Banyumas dan Cilacap. Apa itu sedulur papat lima pancernya? Itu nanti gagasan-gagasan progresif lain untuk Indonesia. Apapun nanti. Itu kalau ada undang-undang atau aturan atau visi misi presiden bisa maju untuk Indonesia, visi misi gubernur bisa maju untuk Indonesia, visi misi bupati itu bisa maju untuk Indonesia, pasti, saya pastikan ya,
pasti itu adalah dulur papat limo pancernya undang-undang desa. Ya, makasih. Makasih, monggo. Selamat sore Mas Budiman, Pak Joko semuanya, Pak Bayu dan semua kepala desa yang hadir di sini. Ini dari selain Banyumas ada dari Cilacap juga, terus Purbalingga apa ya Pak? Ada? Purbalingga masih ikut cepat. Terus Ciamis ada. Saya tadi lihat teman-teman dari Ciamis juga datang, ada Kang Maman gitu ya. Ya, jadi hari ini kita refleksi tidak hanya satu kabupaten lah, 10 kabupaten. Bahkan ada yang dari luar negeri, nanti kita ada zoomnya ya Mas Budiman. Ada juga nanti insya Allah Mas Ari Sujito kalau terhubung, nanti beliau juga akan memberikan kita refleksi gitu. Saya undang Mas Budiman untuk duduk di sini. Tepuk tangan untuk Mas Budiman. Ya. Selain kita hadir di sini untuk mengingat Dermaji, Pak, dulu kan festival Dermaji ya ramai gitu. Jadi dulu banyak orang hadir di sini yang ibaratnya itu menjadi utusan alam untuk mewujudkan mimpi orang-orang Dermaji. Hari ini pun mudah-mudahan kita juga menjadi utusan untuk mewujudkan mimpi orang-orang Dermaji ya. Yang selain kita mengingat Dermaji, hari ini juga refleksi undang-undang desa, biar kita ingat Pak bahwa kita desa ditugaskan untuk menggembirakan dan membangun Indonesia. Nah, yang selanjutnya sekarang ada Mas Budiman, nanti Mas Ari, dan nanti ada satu lagi. Jadi ada setiap kali acara di Dermaji pasti ada upaya untuk memindahkan pengetahuan. Jadi mungkin nanti ada timnya Mas Budiman yang akan demo soal bagaimana pertanian yang milenial, pertanian cerdas kayak gitu. Namanya smart farming, nanti ada timnya Mas Gunawan dan lain-lain. Mungkin soal undang-undang desa ini sebenarnya hal yang mesti kita ingat adalah soal filosofi bagaimana terbentuknya undang-undang desa. Meskipun hari ini persoalannya masih banyak ya, ada yang diatur sama supradesa dan lain-lain, tapi saya kira hari ini kita mesti bergembira ya Pak ya. Sudah 9 tahun masih bergembira dengan undang-undang desa ya Pak? Ya siap. Nah hari ini untuk merefleksikan kegembiraan itu kita mendengarkan kalau Mas Budiman mau ngomong apa aja pasti sudah nadanya nada orasi gitu. Jadi sudah nada gembira. Makanya kita dengarkan aja langsung bagaimana Mas Budiman merefleksikan 9 tahun undang-undang desa. Monggo silakan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Fadli, Mas Bayu, Mas Saifuddin, Mas Joko, semuanya mbak-mbak, mas-mas yang sudah hadir di sini. Ada berbagai macam kelompok yang hadir, ada dari inovator, ada dari Kudapan, Koperasi Data Pangan Nusantara, ada dari GDM, ada dari macam-macam. Ini hanya perwakilan segelintir saja dari ekosistem. Ada dari Barat JP juga ya. Ada dari mantan Barat JP Hong Kong sama Barat JP Pusat, ada dari Barat JP Jawa Tengah, ada Mas Alif dari Seaworld TV. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita merasa perlu memperingati 9 tahun Undang-Undang Desa? Tadi itu tercetus secara spontan saat saya memberikan 3 potong tumpeng. Spontan saya terpikir di sini, terucap, dulur papat lima pancer. Nah, itu orang Jawa yang ngerti itu. Kata orang Jawa, keyakinan orang Jawa, setiap kita lahir itu kita punya saudara, saudara goibnya yang akan menemani kemanapun kita pergi. Sebagaimana setiap kelahiran, undang-undang, maka entitas yang bernama undang-undang desa itu saya perlakukan seperti manusia, punya dulur papat limo pancernya. Dan sebagaimana kelahiran, dia ada ari-arinya yang ditanam. Banyumas Cilacap adalah tempat menanam ari-ari dari makhluk yang bernama undang-undang desa ini. Maksud saya begini teman-teman, siapapun presiden Indonesia, siapapun gubernur Indonesia, siapa
Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, siapapun, Bupati Cilacap, Bupati Banyumas, Bupati Banjarnegara, Bupati Sorowako, Bupati Tanah Karo, atau siapapun dari manapun. Hari ini, apapun visi misi mereka, akan lebih mudah tercapai karena ditaruh di atasnya undang-undang desa. Itu intinya. Semuanya itu adalah lahir sebagai penerjemahan. Anda punya visi apapun tentang Indonesia, Anda punya visi apapun tentang Jawa Tengah, Anda punya visi apapun tentang Banyumas, Cilacap, atau Tanah Karo, atau Bola Mongondo, atau Kutai, maka si bupati, si gubernur, si presiden, si menteri, si DPR, si DPRD akan lebih mudah menjalankan segala sesuatunya ditaruh di atas undang-undang desa. Karena apa? Mau Indonesia mau dibawa kemana? Provinsi Jawa Tengah mau dibawa kemana? Kabupaten Banyumas mau dibawa kemana? Asal kamu ngomong dengan kami yang di desa, kami sanggup mewujudkan itu dalam skala kecil. Dalam skala kecil, kami ingat, kecil kami itu banyak. Kecil kami jumlahnya 74.961. Kecil kami itu di 74.961 itu mencakup 130 juta manusia. Kecil kami itu jumlahnya banyak, mencakup 75% wilayah geografi Indonesia. Kecil kami itu meskipun kecil, tapi kamilah yang menjaga kelapa, kami yang jaga pasir, kami yang jaga minyak, kami yang menjaga sawit, kami yang jaga cengkeh, kami yang jaga udang, kami yang jaga ikan, kami yang jaga harimau, kami yang jaga banteng, kami yang jaga apapun saja, itu yang jaga kami. Yang di kota kan cuma jaga gedung dan jaga duit yang muter, ya kan? Di kota kan jaga gedung sama jaga duit yang muter sama jaga rumah pejabat, itu kota. Desa jaga kelapa, jaga cengkeh, jaga ikan, jaga padi, jaga apapun. Dan kami menguasai 75% wilayah Indonesia loh. Kami yang 74.961. Paham ya? Sehingga kamu mau nyundul langit, ketika keduren nyundulnya, jatuhmu akan terjerembab, jatuhmu akan menyakitkan dan bahkan mematikan, bisa bikin tulangmu remuk, kepalamu pecah. Kamu kalau tidak ada alasnya, kira-kira kayak gini Pak, kalau jenengan naik tebing terus di bawahnya nggak ada apa-apa, pasti aras-arasan, betul tidak? Kalau putus, arasan jatuh ke batu, lewat. Tapi undang-undang desa ini memastikan satu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa itu? Di bawahnya ditaruh busa tebal dengan per di dalam busa itu. Paham ya? Maksud saya begini, kalau suatu negara mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, krisis apapun kata sekarang sudah mengancam, itu kan seperti jatuh. Kalau bangsa itu hanya punya UMKM, tapi tidak ada BUMDes, tidak ada dana desa, tidak ada koperasi yang kuat, itu orang itu jatuh ke per. Tapi pernya tanpa kasur busang, paham ya? Tidak mematikan, tapi sangat sakit kena kawatnya. Tapi ya mantul, tetap mantul, gak mematikan. Itu kalau negara itu ekonominya hanya ditopang oleh UMKM. Kalau ekonomi hanya ditopang oleh UMKM, maka dia jatuh ke per, besinya sakit tapi gak mematikan. Bangannya gak ada, matiar. Itu kalau negara itu ekonomi hanya ditopang oleh UMKM. Di lain pihak ada negara yang ekonomi masyarakat bawahnya itu
ditopang oleh koperasi. UMKM-nya nggak banyak, itu negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa Barat, negara-negara maju, ekonomi bawahnya ditopang oleh koperasi. Tapi ini ketika jatuh, ketika krisis menyakitkan. Karena apa? Ibaratnya negara itu ekonominya hanya di busa tebel, tapi nggak ada pernya. Ya, nggak ada pernya. Busa tebel tapi nggak ada pernya. Kalau UMKM ada pernya tapi nggak ada busa tebel. Keduanya jatuh, tidak mematikan tapi sakit. Kita punya undang-undang desa, dana desa, badan usaha milik desa, sistem informasi desa, musyawarah desa. Ibaratnya sebuah negara, kalau kita jatuh mengalami krisis, kita jatuh ke busa yang ada pernya. Paham ya? Nek UMKM-nya kuat, koperasinya nggak kuat, seperti Indonesia sebelum ini, UMKM-nya kuat Indonesia, tapi koperasinya nggak kuat. Kalau ada krisis jatuh ke per tanpa busa. Kalau di Eropa jatuh ke busa tanpa per. Ternyata kita punya alternatif ketiga, itulah undang-undang desa. Dia itu ngasih busa, tapi dalamnya ada pernya. Tidak melesak, mantul, tapi juga nggak sakit kena kawat. Itulah gambaran undang-undang desa. Dia lebih unggul dari sekedar UMKM, dia lebih unggul daripada sekedar koperasi, dia lebih unggul daripada sekedar per, besi per, dan dia lebih unggul daripada sekedar busa. Karena kita punya busa yang berper, per yang berbusa. Ini ibaratnya. Sehingga kalau bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden di Indonesia mimpinya pendek, itu berarti dia kufur nikmat. Dikasih per dengan busa, itu sebenarnya mau nyuruh pada orang, kalau kamu mau jadi pemimpin, entah bupati, gubernur, presiden, jangan takut, naik setinggi-tingginya, naik setinggi-tingginya kamu, naik terus, jangan takut. Karena di bawahnya ada busa yang tebal dengan per, dan busa itu terus ditinggikan loh. Dengan adanya dana desa yang diatur di pasal 72, itu sebenarnya busanya ditebalin terus tiap tahun, pernya dinaikkan terus, olehnya diperbaiki terus. Jangan takut, naik aja setinggi-tingginya. Mau jadi presiden, mimpinya harus tinggi. Mau jadi gubernur, mimpinya harus tinggi. Jangan takut, karena kalaupun kamu kepleset, jatuhmu pada busa yang terus tebal. Jangan-jangan undang-undang desa ini, kalau main bola Bapak Ibu, karena nanti malam ada final bola, nyeranglah, jadilah striker yang baik, serang terus lawan, tenang, back pertahanan dan lapangan tengahnya kuat. Kecuali kamu nyerang, backmu lemah, penjaga gawangmu lemah, sehingga kamu nyerang diserang balik, kebobolan. Kalau sekarang nyerang saja, tenang, bagian tengah, back dan kipernya sudah kuat. Itu sebenarnya undang-undang desa adalah memberikan confidence, memberikan kepercayaan diri. Nek mau jadi pemimpin Indonesia, mau jadi pebisnis Indonesia, mau jadi pengusaha, mau menjadi ilmuwan Indonesia, mimpinya jangan terlalu pendek. Aku singgur-simburimu. Itu desa kira-kira. Itu desa kira-kira mau ngomong itu dengan undang-undang desa. Nggih? Paham nggih? Oke. Itulah alasan kenapa saya buat presentasi namanya Membangun Kemajuan Indonesia dari Desa Terhubung Global, terhubung dunia. Terhubung. Bukan sekedar desa berwawasan global, tidak. Bukan sekedar desa berwawasan dunia, tidak. Bukan sekedar wawasan, bukan sekedar angan-angan, tapi terhubung. Sama seperti orang panjat tebing, tambangnya kuat, busanya tebal, juga kayak banji jumping itu loh. Orang yang olahraga tebing itu pakai tali ke sungai itu kan kuat ya kan. Seperti itulah, terhubung global. Ini maksud saya, mungkin monggo. Loh kenapa dari tadi saya bicara soal ayo meloncatlah tinggi, naiklah tinggi, jangan takut. Karena Bapak Ibu, hari ini Pak Jokowi lagi ngelompat tinggi di Eropa. Dia lagi marahi Uni Eropa hari ini. Eropa, kalau mau berhubungan dengan kami, jangan cuma minta mentahannya. Kami akan melakukan industrialisasi dan hilirisasi.
Nikel mau kami olah sendiri, minyak kami olah sendiri, sawit kami olah sendiri, tambang kami olah sendiri. Kenapa Pak Jokowi berani gitu? Kenapa Pak Jokowi berani memarahi negara-negara Uni Eropa? Karena dia tahu dia dilindungi sebuah undang-undang yang memungkinkan ketika Pak Jokowi petentengan sana dan mereka nyerang balik, koncoku oke. Apa itu? 74.961 desa yang semenjak Pak Jokowi sudah memerintah Indonesia, semenjak lahirnya undang-undang ini sudah digelontorkan 500 triliun rupiah. 500 triliun rupiah sudah masuk ke desa-desa, dan itu adalah perjuangan kita semua. Kenapa Pak Jokowi berani? Ya karena di 74.961 ada uang ratusan triliun bergerak, dan geraknya itu bisa membangun apapun. Karena kita menghadapi tantangan banyak nanti Bapak Ibu sekalian, tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan budaya. Saya nggak masuk perinci, bawa lagi. Kita tantangan tahun-tahun ini, setiap 5 tahun akan ada tantangan dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia pertanian, dunia kebudayaan, dunia politik, dunia bisnis, dunia agama, dunia olahraga, dunia pergaulan, dunia pertemanan. Semuanya akan berubah gara-gara revolusi industri, dan gara-gara pandemi, dan gara-gara perang. Bawa lagi, saya nggak masuk detail. Tujuannya apa? Kita ingin membangun ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Ekonomi baru berbasis pengetahuan. Maksud saya gini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa cara ekonomi baru berbasis pengetahuan. Ada cara Cina, ada cara Eropa dan Amerika. Kalau cara Cina, negara yang jadi komandannya, teknologinya diproduksi oleh negara, pasarnya disiapkan negara. Makanya cepat. Cina itu sekarang mau bikin apa-apa cepat. Pimpinan partai ngomong bikin jalan tol 1000 km, bulan depan bisa jalan tuh. Pemimpin Cina mengatakan pakai teknologi marketing ini, langsung disiapkan pasarnya. Alibaba makanya cepat, karena negara berperang. Tapi kita nggak mungkin niru cara Cina, sebab partai ini kudu siji. Kalau bayangkan partai, banyak ribetnya. Mulai dari Jakarta sampai kabupaten, politik semua prosesnya kalau banyak partai. Kalau Cina kan politiknya cuma di Beijing, di bawahnya kan cuma urusan teknis saja. Kita nggak mau itu. Itu mengorbankan politik, mengorbankan demokrasi. Kita nggak mau itu. Ya, kita nggak mau kembali ke zaman Orde Baru. Jadi biaya politik kalau ikut cara Cina, meskipun betul maju, mahal biaya politiknya. Ada cara kedua, cara Amerika dan Eropa. Teknologinya maupun pasarnya disiapkan oleh perusahaan swasta, Google, Facebook, macam-macam ya, Apple, swasta itu. Teknologi dan pasarnya disiapkan swasta. Tapi susah juga. Kalau cara Cina biaya politiknya mahal, kalau cara Amerika dan Eropa Barat biaya ekonominya mahal. Kita nggak sanggup. Karena artinya kita harus punya perusahaan-perusahaan teknologi raksasa milik orang Indonesia. Wah, angel. Orang-orang kaya Indonesia masih lebih suka gali pasir, gali minyak, nebang pohon. Enggak, kurang yang berpikir dengan uang mereka yang ratusan triliun bikin perusahaan teknologi yang mendunia, belum ke arah sana. Jadi ada orang kaya di Indonesia, tapi orang kayanya masih belum yakin kalau aku investasi di teknologi. Biaya ekonomi mahal. Cara Cina biaya politiknya mahal, kita nggak mau. Cara Amerika biaya ekonomi mahal, sehingga kita nggak sanggup. Nggak mau juga swasta-swasta besar kita. Saya mikir, apa ya kalau gitu? Oh, ada cara ketiga yang itu Indonesia bisa lakukan. Bukan didorong oleh negara, bukan didorong oleh swasta, tapi didorong oleh komunitas. Apa itu? Ya desa. Jadi undang-undang desa sebenarnya waktu kita perjuangkan 2009 dulu adalah untuk ngasih duit triliunan, puluhan triliun tiap tahun pada 74.961 komunitas tiap tahun, agar pertama mungkin 5 tahun bikin jalan dulu, 5 tahun memperbaiki balai desa dulu, mungkin memperbaiki jembatan dulu, oke, kesitulah. Tapi nanti ketika uang itu datang terus 1 miliar, 2 miliar tiap tahun, Pak Bayu, Pak Joko, Pak Saifuddin dan semua kepala desa mikir,
udah ada jalan, udah ada jembatan, balai desa udah bagus. Yuk tinggal kita memperbaiki manusia desanya, memperbaiki petaninya, memperbaiki perempuannya, nelayannya, tukang deresnya, tukang pijetnya, dukunnya, dalangnya, nayaganya. Itu harus diperbaiki, disubsidi oleh dana desa, sehingga mereka bisa berlatih teknologi, bisa memperbaiki sumber daya manusia. Tapi saya sadar bahwa meskipun infrastruktur sudah jadi prioritas, tapi masih belum tercover semua. Sehingga ada godaan 5 tahun lagi dana desa itu akan tetap diprioritaskan ke infrastruktur fisik. Saya masih melihat itu. Ada kecenderungan mayoritas masih ke infrastruktur fisik. Betul nggak Pak Saifuddin ya? Jadi 5 tahun ini masih belum cukup untuk membuat infrastruktur fisik desa setara kota, itu belum cukup. Oke. Mengingat dan menimbang hal itu, saya kemudian berpikir, saya dengan teman-teman terutama dari partai saya, PDI Perjuangan, lagi mau mendorong untuk revisi terbatas undang-undang desa. Yang salah satunya mencantumkan nomenklatur baru dalam dana desa, khusus dalam bentuk dana sumber daya manusia desa. Dana desanya oke untuk infrastruktur fisik, tambahkan infrastruktur khusus untuk sumber daya manusia desa. Dari negara, khusus poin tersendiri untuk ada dana sumber daya manusia desa. Itu untuk dana beasiswa, dana pelatihan, dana training, dana penelitian. Itu harus. Itu saya sedang memperjuangkan, saya sudah ngobrol dengan Pak Hasto, Pak Sekjen, untuk ayo kita dorong revisi terbatas dalam bentuk dana sumber daya manusia desa. Dan kedua, perbaikan periodisasi jabatan bukan presiden, maaf. Salah, jabatan kepala desa. Jadi kita lagi berpikir jabatan kepala desa yang sekarang 6 tahun kali 3, yang kalau di total 18 tahun, tetap 18 tahun, tapi diubah menjadi 9 kali 2. Nah, karena kita mendapatkan temuan di lapangan, kepala desa 6 tahun itu, 3 tahun pertama biasanya masih harus ngakur-ngakuri lawannya. 3 tahun itu mesti berhasil berkelahi. 3 tahun baru selesai, mau bangun, sudah mau pilkades lagi, berkelahi lagi. Nah, kita lagi berpikir, oke, kasih waktu 9 tahun, tapi 2 periode, tetap 18 tahun totalnya, tapi tidak 6 kali 3. Jadi kita lagi berpikir, saya sudah bicara dengan Pak Sekjen, saya sudah bicara dengan pimpinan DPR dari fraksi PDI, dan oke, 2 kira-kira akan ditekankan. Periodisasi dari 6 kali 3 menjadi 9 kali 2, total tetap 18 tahun, sama penambahan nomenklatur pasal 72 ayat C, khusus sumber daya manusia. Kenapa harus dikhususkan? Hari ini kalau nggak pinter, Anda kebingat. Ya, bawa lagi lah. Nah, maksud saya gini Bapak-bapak, Ibu-ibu, desa kan selama ini tempatnya sumber daya mentah, raw material, tempatnya produksi desa ya. Indonesia itu, bendera Indonesia di bawah, centrang-centrang sumber daya alam sama produksi, centrang Indonesia 2 gitu kan, kuat itu. Karena desa kita baru hanya menyediakan bahan mentah dan tempat berproduksi. Tapi otaknya belum dikonsolidasikan, brainnya. Logistiknya sedang diperbaiki dalam bentuk jalan-jalan dibangun di desa untuk logistik. Brainnya belum dibangun. Nah, kita ingin sumber daya manusia desa, kenapa harus ada dana khusus? Agar ada kuat di brain, kuat di otak. Otaknya orang desa ini harus diperbaiki, ya gizinya, ya fasilitas kesehatannya, kesehatan mentalnya, pengenalan teknologinya, perawatan budayanya agar untuk menenangkan jiwa. Ini kan harus ada. Biaya hiburan dan biaya pendidikan orang desa itu ada. Kalau yang selama ini kan untuk infrastruktur fisik harus ditambahi dana untuk hiburan dan berpikir, agar orang desa merasa bahwa berpikir itu menguntungkan. Sebab kalau kita bisa bangun ini Bapak Ibu, maka dalam waktu sampai 2045 kita yakin bisa menjadi negara 4 besar negara yang maju. Saya yakin 10 tahun asal tidak ganti ideologi negara kita ya. Nah, kalau saya sebagai orang partai punya cita-cita sih,
Nah bisa sampai 2045 orang ganti-ganti. Kalau bisa, tapi oke lah, karena kan nggak semua orang satu partai dengan saya. Minimal satu garis lurus sampai 2045. Jangan sampai terinterupsi di tengah jalan 5 tahun, bubar semua. Bubar semua. Karena kita ingin konsolidasi ini. Bawa lagi. Bawa lagi. Nah, desa menjemput pasar global. Bawa lagi. Negara-negara maju banyak mau dari desa, Jerman, Jepang, Korea, Cina. Bawa. Lihat nih, skenario-nya nih Bapak Ibu. Maksud saya, ayo naik ke atas biar kita bangun. Skenario kayak gini. Kita punya target pendapatan per kapita pada tahun 2030 10.000 US dollar per kapita. Tiap orang tiap tahun harus pendapatan 10.000 US dollar. Harus di 2030. Saat ini pendapatan per kapita kita cuma 4.300. Kita ingin di 2030 dari 4.300 menjadi 10.000 per orang per tahun. Caranya ada. Di ASEAN kita nomor urut 5. Di dunia kita nomor urut 113. Jadi dari negara-negara di dunia kurang lebih 180, urutan kita 113. Memang Indonesia bagian dari G20. Bisa negara besar secara ekonomi, makanya ikut KTT G20. Tapi jumlah penduduk Indonesia banyak. Kuenya dibagi pada 270 juta orang. Kalau Jepang, kuenya yang besar itu dibagi pada 100 juta orang. Kalau Indonesia, kuenya besar, termasuk 20 besar, tapi masih di bawah Jepang, tapi dibagi ke 270 juta orang. Hasilnya 4.300 dolar per tahun. Kita pengen di 2030 menjadi 10.000. Ya. Karena batas ukuran disebut negara maju, kalau pendapatan per orangnya per tahun 11.500 US dollar. Jadi 2030 pun kita belum jadi negara maju. Karena targetnya cuma 10.000. Sementara batasnya 11.500. Artinya kita punya agenda memperbesar kue. Kuenya yang mau dibagi ke 270 juta orang, kita gedein, tumpengnya kita besarin, sehingga ketika dibagi ke banyak orang tetap besar. Untuk itu kita harus di 2030 naik 3 kali lipat ukuran kue Indonesianya. Caranya gimana? Caranya kita ingin di 2030 kontribusi pertumbuhan kue Indonesia 45% disumbang oleh desa. Sekarang baru 10% ya. Desa baru nyumbang 10% bagi pembesaran kue Indonesia. Tumpengnya digedekan, desa baru nyumbang 10%. Kita ingin di 2030 desa menyumbang 45% dari pembesaran kue atau tumpeng tadi. Caranya gimana? Ya, caranya kita harus punya target kontribusi desa untuk PDB kue tadi di 2030 menjadi 1,4 triliun US dollar. Caranya gimana? Kita harus masuk pasar global. Banyak sektor industri itu harusnya tingkatkan 2% saja pertumbuhannya. Tekstil, pangan, energi, IT, pendidikan, pabrik apa saja itu naik 2%. Ambil pangsa pasar dunia 2% saja. Terus siapa yang akan membuat itu? Kalau saya ngoprek-ngoprek orang kaya di kota, saya nggak punya banyak kenalan orang kaya di kota. Tapi kalau saya kenal sama banyak kepala desa, saya bisa ngomong, ayo BUMDesmu bikin pabrik ini, BUMDesmu bikin pabrik itu, BUMDesmu bikin pabrik tekstil kecil-kecilan, BUMDesmu bikin pabrik pengalengan buah, BUMDesmu bikin pengelolaan pertanian. Ada 74.000 desa diajak bareng-bareng, dan kemudian negara mengkoordinir itu dan menugaskan setiap duta besar Indonesia di seluruh dunia untuk menjadi agen pemasaran produk desa. Dubes Indonesia di Amerika, Dubes Indonesia di Jerman, Dubes Indonesia di Inggris, Dubes Indonesia di Cina, Dubes Indonesia di Arab, Dubes Indonesia di Australia, itu menjadi agen pemasaran produk desa. Maka targetnya 50% saja dari jumlah desa, 40.000 saja. 40.000 saja, nggak usah 74.000 atau 35.000 aja desa yang produknya bisa dikemas, belum desa bisa berkembang dan terhubung dengan lewat dubes-dubes kita, maka kita akan bisa
mendorong di 2030 tiap desa menjual 1,5 juta unit apapun, mau batik, mau buah kalengan, mau tanaman apapun, mau kerajinan. Artinya banyak dilakukan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita bisa punya pendapatan di 2030 10.000 US dollar per orang. Artinya tinggal 1.500 US dollar lagi, itu nanti kata 5 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2034. Asal pakai strategi. Siap? Dan itu hanya mungkin kalau desanya memanfaatkan 500 triliun sudah berkembang di desa beredar. Tapi masih untuk jalan, untuk jembatan, it's okay, memang butuh. Tapi 5 tahun ke depan harus ada alokasi baru untuk otak, untuk entrepreneur, untuk kewirausahaan, untuk berpikir agar kita desa menyumbang 45%. Cetok, jelas, nggak nguler kambang, nggak abstrak, nggak kabur, jelas. Itulah yang bisa dilakukan oleh 74.961 desa. Dan kita mulai berpikir di ulang tahun ke-9 Undang-Undang Desa. Karena Undang-Undang Desa ini insya Allah tidak akan dicabut, kalaupun diganti untuk perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!